Edian, Ki Suroto paksa Gus Samsudin serahkan Kunchoro untuk nyantet orang. Teman-teman sekalian, ya kita bisa lihat di channelnya Gus Samsudin. Saya terkejut juga gitu, bahwasanya Gus Samsudin ya membawa Kunchoro ke suatu tempat, ternyata berjumpa dengan Ki Suroto seperti itu. Namun herannya Ki Suroto ini nggak terima, ya nggak terima bahwasanya Kunchoro ini sudah tobat. Ya, mungkin dia panas ya, panas hatinya, panas matanya, ya semua serba merasa nggak terima Kunchoro ini di pihaknya Gus Samsudin. Sebetulnya bukan di pihaknya Gus Samsudin. Kunchoro ini kembali ke jalannya seperti itu. Ya, walaupun saya melihat ini ada keiri dengkian daripada Ki Suroto melihat Kunchoro ini sudah tobat, menjadi sosok yang pribadi yang baik. Mungkin dia juga panas mendengar bahwasanya Kunchoro ini jadi tukang sapunya Gus Samsudin di pondok. Sebetulnya bukan tukang sapu ya teman-teman ya, untuk mengembalikan ya, membalas ibaratnya dosa-dosa yang pernah ia lakukan di masa yang lalu, seperti itu ya, menyantet-nyantet orang ya, merusak hubungan orang-orang dari keilmuan santet dia, dari kirim-kiriman dia terkait dengan hubungan percintaan seperti itu ya. Nah, salah satunya mungkin dengan cara menjadi sosok yang baik, nyapu-nyapu pondok gitu, bersih-bersihkan pondok, itu kan suatu amalan yang baik gitu ya, karena di dalam pondok sendiri ada mereka-mereka yang belajar agama, menuntut agama seperti itu teman-teman. Jadi kalau Ki Suroto ini ingin Kunchoro balik wong edian teman-teman ya, semoga Kunchoro nggak terbuai dengan kata-kata Ki Suroto yang menginginkan beliau itu kok ngopoin kue opo balik neng Gus Samsudin, kue kan iso nyantet gitu ya teman-teman ya. Kamu kan bisa nyantet, ngapain kamu ikut Gus Samsudin? Kamu punya ilmu yang luar biasa, ayo kita kembali. Nah, itulah kata-kata Ki Suroto ya. Kamu iso kaya, iso sukses, dihargain, nggak jadi tukang sapu dekat Gus Samsudin. Nah ini kan adu dombanya si Ki Suroto sendiri teman-teman kepada Kunchoro, bahwasanya apa yang kamu lakukan saat ini merendahkan dirimu sendiri. Nah, inilah hasutan Ki Suroto. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman, kalau misalkan keimanan ya daripada Kunchoro ini setipis tisu gitu, setipis kain sutra. Tapi saya yakin dan percaya selama ini didikan Gus Samsudin ya, memberi ilmu putih kepada Kunchoro, terus melakukan salawat dan doa di pinggir sungai, di tengah lautan, mungkin di tengah hutan, ini bukanlah hal yang biasa. Apalagi kemarin baru saja Kunchoro dimandikan air di Sungai Berantas ya, saya lihat itu, dan ini adalah salah satu sarana untuk membersihkan hati Kunchoro dari hawa nafsu dunia seperti itu. Hal ini tidak biasa karena memang perlu tahapan-tahapan yang sangat-sangat luar biasa lamanya, dan hasutan dari Ki Suroto ini sangat bisa mengganggu ya sebetulnya kalau jumpa terusan menerus. Ada komentar dari netizen deh, coba. Ini ada komentar dari Kak Umi Mas. Iya. Subhanallah walhamdulillah, anak saya senang dan gembira banget melihat Kunchoro bersama Gus. Diberi tongkat Gus ke Kunchoro. Anak saya baru usia 7 tahun, senang buka YouTube Gus melihat Ki Kunchoro ikut Gus Samsudin. Dan semoga Allah selalu tetap memberikan petunjuk dan keselamatan, kemudahan dalam memberantas para dukun ilmu hitam agar segera bisa bertobat. Oke Mas, ada lagi dari Kak Asep ya. Teruskan Gus, semoga Ki Kunchoro selalu istiqomah mengamalkan apa yang Gus ijazahkan. Amin. Ya. Jadi anak 7 tahun aja ya ngerti bahwasanya kalau dukun santet yang menguasai ilmu hitam, yang pernah melakukan hal-hal buruk di masa lalunya,
kemudian ditobatkan sama Gus Samsudin, anak 7 tahun aja ngerti itu perbuatan yang mulia, yang baik gitu. Jadi untuk Ki Suroto, tobatlah ya, supaya kamu dicintain dari semua kalangan, sama anak kecil, sama orang dewasa. Keilmuanmu itu bukan ilmu hitam, saya bilang gitu. Keilmuanmu itu ilmu yang baik, cuman digunakan untuk perbuatan yang jahat, sehingga disebutlah ilmu hitam. Ya, semoga Ki Suroto tobat, benar-benar tobat. Kita sebutnya tobat nasuha. Oke. Edian, Ki Suroto paksa Gus Samsudin serahkan Kunchoro untuk nyantet orang. Teman-teman sekalian, ya, kita bisa lihat di channelnya Gus Samsudin. Saya terkejut juga gitu, bahwasanya Gus Samsudin ya membawa Kunchoro ke suatu tempat, ternyata berjumpa dengan Ki Suroto seperti itu. Namun herannya Ki Suroto ini nggak terima bahwasanya Kunchoro ini sudah tobat. Ya, mungkin dia panas ya, panas hatinya, panas matanya, ya, semua serba merasa nggak terima Kunchoro ini di pihaknya Gus Samsudin. Sebetulnya bukan di pihaknya Gus Samsudin. Kunchoro ini kembali ke jalannya seperti itu. Ya, walaupun saya melihat ini ada keiri dengkian daripada Ki Suroto melihat Kunchoro ini sudah tobat menjadi sosok yang pribadi yang baik. Mungkin dia juga panas mendengar bahwasanya Kunchoro ini jadi tukang sapunya Gus Samsudin di pondok. Sebetulnya bukan tukang sapu ya teman-teman ya, untuk mengembalikan ya, membalas ibaratnya dosa-dosa yang pernah ia lakukan di masa yang lalu, seperti itu ya, menyantet-nyantet orang ya, merusak hubungan orang-orang dari keilmuan santet dia, dari kirim-kiriman dia terkait dengan hubungan percintaan seperti itu ya. Nah, salah satunya mungkin dengan cara menjadi sosok yang baik, nyapu-nyapu pondok gitu, bersih-bersihkan pondok, itu kan suatu amalan yang baik gitu ya, karena di dalam pondok sendiri ada mereka-mereka yang belajar agama, menuntut agama seperti itu teman-teman. Jadi kalau Ki Suroto ini ingin Kunchoro balik wong edian teman-teman ya, semoga Kunchoro nggak terbuai dengan kata-kata Ki Suroto yang menginginkan beliau itu kok ngopoin kue opo balik neng Gus Samsudin, kue kan iso nyantet gitu ya teman-teman ya. Kamu kan bisa nyantet, ngapain kamu ikut Gus Samsudin? Kamu punya ilmu yang luar biasa, ayo kita kembali. Nah, itulah kata-kata Ki Suroto ya. Kamu iso kaya, iso sukses, dihargain, nggak jadi tukang sapu dekat Gus Samsudin. Nah, ini kan adu dombanya si Ki Suroto sendiri teman-teman kepada Kunchoro, bahwasanya apa yang kamu lakukan saat ini merendahkan dirimu sendiri. Nah, inilah hasutan Ki Suroto. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman, kalau misalkan keimanan ya daripada Kunchoro ini setipis tisu gitu, setipis kain sutra. Tapi saya yakin dan percaya selama ini didikan Gus Samsudin ya, memberi ilmu putih kepada Kunchoro, terus melakukan salawat dan doa di pinggir sungai, di tengah lautan, mungkin di tengah hutan, ini bukanlah hal yang biasa. Apalagi kemarin baru saja Kunchoro dimandikan air di Sungai Berantas ya, saya lihat itu, dan ini adalah salah satu sarana untuk membersihkan hati Kunchoro dari hawa nafsu dunia seperti itu. Hal ini tidak biasa karena memang perlu tahapan-tahapan yang sangat-sangat luar biasa lamanya, dan hasutan dari Ki Suroto ini sangat bisa mengganggu ya sebetulnya kalau jumpa terusan menerus. Ada komentar dari netizen deh, coba. Ini ada komentar dari Kak Umi Mas. Iya. Subhanallah, alhamdulillah, anak saya senang dan gembira banget melihat Kunchoro bersama Gus. Iya.
Diberi tongkat Gus ke Kuncoro. Anak saya baru usia 7 tahun. Senang buka YouTube Gus melihat Ki Kuncoro ikut Gus Samsudin. Dan semoga Allah selalu tetap memberikan petunjuk dan keselamatan kemudahan dalam memberantas para dukun ilmu hitam agar segera bisa bertobat. Oke Mas, ada lagi dari Kak Asep ya. Teruskan Gus, semoga Ki Kuncoro selalu istiqomah mengamalkan apa yang Gus izazahkan. Amin. Ya. Jadi anak 7 tahun aja ya ngerti bahwasanya kalau dukun santet yang menguasai ilmu hitam, yang pernah melakukan hal-hal buruk di masa lalunya, kemudian ditobatkan sama Gus Samsudin, anak 7 tahun aja ngerti itu perbuatan yang mulia, yang baik gitu. Jadi untuk Ki Suroto, tobatlah ya, supaya kamu dicintain dari semua kalangan, sama anak kecil, sama orang dewasa. Keilmuanmu itu bukan ilmu hitam, saya bilang gitu. Keilmuanmu itu ilmu yang baik, cuman digunakan untuk perbuatan yang jahat, sehingga disebutlah ilmu hitam. Ya, semoga Ki Suroto tobat, benar-benar tobat. Kita sebutnya tobat nasuha. Oke.